Tes tes 1 2 3. Gita Analia, Brad nitip salam buat selingkuhanku si Linda. Miss her so much. Anjay, aduh jangan selingkuh wae atuh. Fawaza Sidik, nitip Bradku yang sering tersakiti. Ahai, aduh yang ini malah tersakiti. Gimana sih? Arfan, Bradku request namaku dong Arfan. Salam dari Makassar, semoga dibalas. Apa kareba Bradku? Pasti dibalas kok. Semua komen yang ada di channel ini pasti kami balas ya. Tapi kalau request nanti gantian ya. Oke? Reza Aditya Syahputra, salam dari Bandung Bradku. Saya mau nitip nama Bawol dong Bradku. Makasih dan sehat selalu untuk keluarga Brad. Amin. Amin, amin. Hatur nuhun Bradku, doa yang sama untuk Brad Reza dan keluarga ya. Oke, film kali ini masih keluaran terbaru dan masih anget-anget menceritakan tentang seorang pencopet yang bekerja sama dengan seorang hacker demi melakukan misi pencurian yang lebih besar. Nah, penasarin? So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Ayo semuanya gaskeun. Mantap! Berlatar di kota London, kita dikenalkan dengan seorang wanita cantik yang merupakan pencopet handal bernama Sophia yang gak sengaja melihat pengamen diusir oleh pemilik toko. Atas hal itu, Sophia gak terima dan kasihan, lalu diam-diam dia mencopet dompet milik pemilik toko itu dan memberikan uangnya kepada para pengamen. Dari sana Sophia pergi ke tempat kerja di sebuah toko terkenal di pusat kota dan selalu padat pengunjung, apalagi mulai menjelang Natal. Saat bekerja Sophia melihat seekor anjing lucu dan mulai menyentuhnya. Ternyata Sophia mengambil kalung si gogok itu dan kemudian menemui penjaga gudang yang kita panggil Bawol aja lah ya. Sesuai request dari Brad kita yang satu ini, itu Sophia lakukan agar dia bisa pergi ke gudang belakang di mana tersimpan banyak barang para pengunjung yang hilang dan tentu aja Sophia nanti akan mencurinya. Dan inilah Jingle Bell Haze. Tanpa disadari, ternyata gerak-gerik Sophia lagi diawasi oleh seorang tukang servis HP bernama Nick. Ternyata Nick bukan tukang servis HP biasa, tapi sebenarnya dia adalah hacker yang sangat handal hingga bisa ngehack kamera pengawas tempat Sophia bekerja. Nick melihat aksi Sophia mengambil uang dari beberapa dompet pengunjung yang hilang. Saat Sophia akan pergi, tanpa sengaja dia melihat koleksi perhiasan tersimpan di gudang dan kemudian sepulangnya bekerja, Sophia pergi ke rumah sakit menjenguk sang ibu yang udah lama dirawat. Sophia sangat sedih karena ibunya gak kunjung sembuh meskipun sang ibu masih bisa tersenyum di tengah menahan rasa sakit. Sophia akan terus menjaga sang ibu karena hanya dia keluarga satu-satunya yang Sophia miliki. Soothes me. Di lain sisi, Nick kembali mengecek video rekaman kamera pengawas dari tempat Sophia bekerja. Nick terus memutar video itu sampai sadar bahwa dalam gudang tersebut terdapat banyak sekali perhiasan yang jika ditaksir nilainya mencapai banyaklah, pokoknya mah miliaran kalau dirupiahin. Di keesokan hari, Nick menemui Sophia dan tanpa basa-basi, Nick memberikan sebuah flash disk berisi video rekaman saat Sophia mencuri uang. Sophia hanya diam dan bertanya-tanya siapa sebenarnya Nick dan bagaimana bisa tahu tentang apa yang Sophia lakukan. Di tengah-tengah itu, pemilik toko bernama Sterling datang mendekat ke arah Sophia, lalu tanpa disadari tiba-tiba Nick pergi dan karena takut aksinya akan terbongkar, Sophia segera mengamankan flash disk itu. Sepulangnya dari tempat kerja, Sophia membuka isi flash disk tersebut dan benar aja berisi video rekaman dia saat mencuri. Sophia masih gak habis pikir bagaimana caranya Nick mendapatkan video itu.
Di keesokan hari Nick dan Sophia bertemu, lalu Sophia bertanya apa yang sebenarnya Nick inginkan. Nick berkata bahwa dia telah menghapus video rekaman tersebut dari server komputer toko, tapi Nick meminta agar Sophia membantunya melakukan aksi pencurian semua emas yang tersimpan di gudang. Tapi Sophia menolak mentah-mentah dan pergi meninggalkan Nick. Kemudian Nick mengancam akan menyebarkan video itu, tapi Sophia gak peduli. Beberapa saat kemudian, Sophia menemani ibunya di rumah sakit sampai ketiduran. Sophia dibangunkan oleh petugas rumah sakit memintanya untuk bicara empat mata, membahas biaya pengobatan sang ibu. Sophia disarankan membawa sang ibu ke rumah sakit swasta agar langsung ditangani. Tentu Sophia sangat kecewa dan sedih karena sang ibu gak bisa menggunakan BPJS. Terlebih Sophia benar-benar udah gak punya uang jika harus membawa sang ibu ke rumah sakit swasta. Akhirnya di keesokan hari, Sophia mendatangi Nick. Sophia berkata akan ikut melakukan aksi pencurian dan hasilnya harus dibagi dua karena Sophia sangat butuh untuk pengobatan sang ibu. Tapi Nick gak terima jika harus dibagi dua, hingga Sophia mengancam akan melaporkan aksi Nick itu pada Sterling karena selama ini Nick telah menghack dan juga merupakan orang yang dulu pernah mencuri di toko Sterling. Dikarenakan gak ada pilihan lain, akhirnya Nick sepakat untuk membagi dua hasil pencurian nanti. 3 hari kemudian Nick dan Sophia akan beraksi, di mana Nick mengalihkan perhatian penjaga dengan membuat sebuah kerusuhan. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Sophia pergi ke ruangan bawol untuk mengambil kunci gudang, tetapi dikarenakan ruangan bawol akan terkunci otomatis, Sophia buru-buru masuk dan kemudian Sophia berhasil mendapatkan kunci gudang dan tanpa pikir panjang segera pergi menuju gudang. Di sana Sophia sangat kaget karena semua perhiasan udah dipindahkan ke tempat lain oleh Sterling. All that stuff doesn't just disappear. Pada malam hari, Sophia dan Nick bertemu membahas aksi pencurian yang gagal dilakukan. Nick menduga bahwa perhiasan itu udah ada yang merampok, tapi Sophia berkata itu bisa jadi telah dipindahkan oleh Sterling ke tempat yang jauh lebih aman. Meskipun gak berhasil, Nick akan kembali memikirkan cara dan mengajak Sophia untuk kembali beraksi. Di keesokan hari, Sophia diberitahu bahwa telah terjadi aksi pencurian di gudang toko. Tentu Sophia sangat cemas takut menjadi tersangka padahal dia sama sekali gak sempat mencuri. Selain perhiasan dan emas, ternyata berangkas milik Sterling juga dibobol dan semua uang yang tersimpan di sana habis dicuri. Beberapa saat kemudian, Sophia menyadari bahwa Bawol telah dijadikan tersangka atas aksi pencurian itu hingga membuatnya dipecat dari toko. Sophia merasa sangat bersalah karena Bawol sama sekali gak terlibat dan kemungkinan semua ini adalah skenario yang Nick lakukan. Dari sana Sophia menemui Nick dan langsung memarahinya karena telah membuat Bawol dipecat dari pekerjaannya. Tapi Nick sama sekali gak paham dengan apa yang Sophia maksud. Di tengah-tengah itu teman Nick yang kita panggil aja dia Arfan aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini juga, mendengar semua pembicaraan itu dan meminta diajak jika nanti Nick akan mencuri lagi. Suasana pun menjadi semakin kacau karena anak serta istri Nick datang dan tahu bahwa Nick akan kembali melakukan pencurian. Brianna, wait. Should we go inside? Nick segera ngobrol empat mata dengan istrinya, meminta maaf dan berkata bahwa Nick sama sekali gak mencuri. Istri Nick sangat marah karena Nick udah berjanji gak akan mencuri lagi, ditambah akan memperbaiki hidup demi bisa memberikan nafkah yang baik untuk keluarga. Nick pun memohon agar dia bisa diberi kesempatan lagi. Come on, sweetheart, we're gonna go. I thought I was staying with Dad. Kemudian Nick kembali menemui Sophia, memberitahu bahwa Sterling adalah orang yang sangat berbahaya dan merupakan penjahat. Nick berkata bahwa saat dulu dia memasang sistem pengamanan, tapi Sterling melarang untuk masuk ke dalam ruangan berangkas. Nick dan Sophia pun berpikir akan mencari tahu lebih soal berangkas tersebut karena akan kembali melakukan aksi pencurian.
Di keesokan hari, Sophia mencari cara agar bisa masuk ke dalam ruangan Sterling dengan membawa bunga untuk Sterling, padahal sama sekali gak diminta. Tapi Sophia dilarang masuk dan bunga tersebut terlebih dulu harus dicek. Seketika Sophia menjatuhkan bunga tersebut dan membuat meja basah hingga resepsionis itu pergi mengambil tisu. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Sophia dan tanpa pikir panjang segera masuk ke ruangan Sterling. Sophia memeriksa semua sudut ruangan hingga menyadari bahwa brankas milik Sterling tersembunyi di balik rak buku. Mendengar bahwa Sterling datang, dengan cepat Sophia keluar dan bersembunyi di bawah meja resepsionis. Tapi beruntung aksi Sophia itu gak ketahuan dan segera pergi. Sepulangnya dari tempat kerja, Sophia langsung bertemu dengan Nick, memberitahu bahwa brankas rahasia Sterling berada di balik rak buku. Nick menduga bahwa brankas itu seperti milik bank dan perlu kerja ekstra untuk membukanya. Kemudian mereka pun membahas rencana aksi pencurian nanti. Gak lama Sophia pergi ke toko brankas, tempat di mana orang-orang kaya termasuk Sterling membeli brankas. Sophia ingin tahu jenis brankas dan cara membongkarnya. Agar penyamarannya gak diketahui, Sophia mengaku sebagai kerabat dekat dari istri Sterling dan akhirnya diberitahu jenis brankas yang Sterling gunakan. Let me just pull up that order here. Kemudian Sophia kembali menemui Nick, memberitahu jenis brankas yang Sterling gunakan. Sophia berkata bahwa dia bisa membobol brankas itu. Sophia menjelaskan rencana di mana pertama-tama mereka harus menghack HP milik Sterling karena HP itu terhubung dengan kode brankas. Nick pun akan mencoba menghack server perusahaan brankas karena pasti punya semua kodenya dan itu bisa jadi celah masuk untuk menghack HP Sterling. Pada malam hari, Nick mencoba membobol server perusahaan brankas, tapi tiba-tiba Arvan datang dan Nick segera menutup laptopnya. Arvan terus memohon agar diajak dalam aksi pencurian, tapi karena tingkahnya yang konyol, Nick sama sekali gak mau mengajak Arvan. Beberapa saat kemudian Nick dan Sophia pergi mendatangi pesta yang diadakan oleh perusahaan brankas. Itu menjadi kesempatan agar Nick bisa menghack server karena harus masuk ke ruangan server perusahaan. Nick dan Sophia melihat bahwa penjaga ruangan server pergi dan dengan cepat mereka segera masuk. Baru aja akan membobol pintu, mereka ketahuan. Lalu dengan cepat Sophia memeluk Nick dan berpura-pura berciuman agar penjaga gak curiga. Aduh, beruntung aksi mereka gak ketahuan dan tanpa pikir panjang segera masuk ke dalam ruangan. Nick meminta agar Sophia mematikan jaringan listrik agar Nick bisa mendapatkan kode akses. Tapi setelah terus dicoba, Nick sangat kesulitan dan gagal masuk ke dalam server perusahaan. I don't understand. The firewall's still up. Castle Lock servers are still fully online. I can't get in. Well, try again. Nick merasa putus asa karena udah gak ada cara lain untuk masuk ke server perusahaan. Sophia mencoba meyakinkan Nick bahwa Nick pasti bisa. Lagian sebelumnya juga Nick terbiasa menghack. Seketika Nick akhirnya jujur bahwa sebenarnya dia sama sekali gak pernah mencuri dari Sterling. Dulu Nick diminta untuk meningkatkan sistem pengamanan toko, tapi alih-alih dibayar, Nick malah ditersangkakan sebagai pencuri hingga Sterling mengklaim asuransi dan mendapat keuntungan berlipat. Dari sana Nick mencari tahu lebih dalam siapa sebenarnya Sterling demi mencari kelemahannya. Nick melihat bahwa istri Sterling akan menghadiri sebuah pesta besar. Nick pun terpikir dengan sebuah ide dan pasti akan berhasil untuk mencuri dari Sterling. Christmas tree, oh Christmas tree. Tepat pada tanggal 24 Desember, tepat 1 hari sebelum perayaan Natal, Sophia memberikan hiasan Natal untuk sang ibu. Sophia juga mengajak Nick melihat kondisi sang ibu dan memintanya membantu membuat dekorasi Natal. Russell. Very good. Kemudian Nick dan Sophia pergi ngopi sambil menenangkan diri, membahas rencana pencurian. Nick berkata bahwa dia udah membeli tiket pesta akhir tahun yang akan dihadiri oleh Sterling dan istrinya, dikarenakan istri Sterling suka membungkus berondong. Waduh, mau dong dibungkus?
Nick akan mencoba menggodanya dan saat itu Nick akan mengambil kunci berangkas. Beberapa saat kemudian terlihat Nick udah bersiap dengan setelan jas rapih untuk menghadiri pesta. Nick menyadari bahwa jas itu terdapat kain panjang milik pesulap. Sophia pun memberitahu bahwa jas tersebut adalah milik kakeknya yang dulu sering digunakan saat pertunjukan sulap. Kemudian Sophia membantu mengeluarkan kain tersebut dan merapikan jas Nick. Sebelum pergi Nick memberikan alat komunikasi agar memudahkan mereka saat beraksi nanti. The Lord is come. Gak lama mereka udah berada dalam pesta itu dan tanpa berlama-lama Nick segera beraksi menggoda istri Sterling. Tapi karena Nick sangat kaku, istri Sterling malah pergi dan sama sekali gak memperdulikan Nick. Sophia segera memberitahu Nick agar kembali mendekati istri Sterling sambil mendengar semua perintah dari Sophia. Mind if I steal her for a moment? Kemudian Nick kembali mendekati istri Sterling, mengatakan apa yang diperintahkan Sophia. Tapi tiba-tiba Sophia malah dihampiri oleh Sterling dan tentu hal itu menyulitkannya. Akhirnya Nick memberanikan diri dan mulai menggoda istri Sterling dengan caranya sendiri. Ternyata suara Nick yang serak-serak basah membuat istri Sterling kepincut dan akhirnya mau diajak berduaan. Dari sana Nick membawa istri Sterling ke rumahnya untuk menikmati waktu berdua. Di sana Nick hanya diam dan menuruti semua permintaan dari istri Sterling. Tell her she's exactly what you want. Nick izin pergi ke toilet sebentar lalu menghubungi Sophia karena istri Sterling benar-benar ingin sensor. Kemudian Nick berusaha mencari kunci berangkas, tapi sayangnya Nick malah ditarik dan dibuat terbaring di kasur. Kemudian istri Sterling berkata bahwa dia udah tahu bahwa Nick adalah orang yang dulu dijebak oleh Sterling. Tiba-tiba Nick dihubungi oleh Sophia, lalu istri Sterling memintanya agar datang ke rumah. I knew I shouldn't have come up here. Well, then why did you? 1 jam kemudian Sophia dan Nick menunggu istri Sterling karena gak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian istri Sterling datang berkata bahwa sebenarnya dia udah tahu dengan semua rencana pencurian mereka. Istri Sterling bisa aja langsung memanggil polisi, tapi dia gak melakukan itu karena dia punya sebuah rencana. Dia pun akan memberikan kunci berangkas milik Sterling dengan syarat uang hasil pencurian harus dibagi dengannya. Itu dilakukan karena dia ingin menguasai semua harta dan balas dendam kepada Sterling. Oh gitu. Okay, so we're doing this. Tentu Sophia dan Nick sangat gak menyangka bahwa aksi yang telah mereka rencanakan malah didukung oleh istri Sterling. Mereka akan menjalankan rencana itu dengan sangat baik demi mendapatkan uang agar Sophia bisa membayar pengobatan sang ibu dan Nick bisa membelikan rumah baru untuk keluarganya. Akhirnya pada malam hari, Sophia dan Nick bersiap sambil membawa tas merah yang telah mereka siapkan. Mereka pun menunggu toko Sterling tutup. Happy holiday. Attention shoppers. Sterling's will be closing. Tapi Nick mengingatkan bahwa sebaiknya Nick aja yang beraksi. Sontak Sophia menolak karena berpikir bahwa hanya dia yang bisa membobol berangkas milik Sterling. Sebelum memulai mereka terlebih dulu menyalakan musik demi mengelabui para penjaga. Akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam ruangan Sterling dan dengan cepat membuka kode untuk menggeser rak buku yang menghalangi berangkas. Di sana mereka sangat kaget karena berangkas rahasia milik Sterling itu harus dibuka dengan sampel DNA. Nick langsung putus asa padahal hanya tinggal selangkah lagi, tapi aksi mereka akan kembali gagal. Berbeda dengan Nick, Sophia nampak tenang dan mulai menempelkan jarinya untuk membuka berangkas. Secara mengejutkan, berangkas itu berhasil terbuka dan membuat Nick sangat kaget. Sophia memberitahu bahwa sebenarnya dia adalah anak Sterling, tapi Sterling sama sekali gak mengakui. Lah gimana? Dulu ibu Sophia merupakan pekerja di tempat Sterling sampai Sterling sensor ibu Sophia hingga hamil, tapi karena sangat jahat, Sterling sama sekali gak mengakui bahwa Sophia anaknya. Hey,
Setelah brankas berhasil dibuka, mereka segera membawa uang yang ada sebanyak 500.000 pounds atau sekitar 11 miliar rupiah. Mereka pun segera kabur karena menyadari bahwa ada penjaga yang mendekat. Sophia dan Nick bersembunyi di bawah meja resepsionis agar gak ketahuan. Tapi terlihat Sophia akan bersin hingga Nick segera menutup hidung Sophia. Tapi kemudian... Mendengar suara tersebut membuat penjaga curiga karena pasti ada orang di sana. Si penjaga itu kembali mendekat lalu dengan nekat Sophia dan Nick keluar untuk melarikan diri hingga aksi kejar-kejaran pun gak bisa dihindarkan. Hey, stop there! Don't move! Tapi Sophia dan Nick terjebak di tangga lantai atas dan hanya ada satu cara kabur, yaitu harus melompat. Sophia bersiap melompat, tapi Nick sangat takut pada ketinggian. Dikarenakan gak ada pilihan lain, mereka pun nekat melompat. Beruntung Sophia dan Nick gak mengalami luka-luka, tapi para penjaga udah mengepung mereka. Di waktu yang sama, Sterling bersama para polisi datang mengecek brankas miliknya karena ada laporan pencurian. Saat brankas dibuka, semua sangat kaget karena malah terdapat banyak perhiasan dan uang milik Sterling sama sekali gak diambil oleh Sophia dan Nick. Sejenak kita dibawa pada satu hari yang lalu di mana istri Sterling mendukung rencana Sophia dan Nick untuk mencuri dari Sterling. Ternyata istri Sterling menjanjikan akan menjamin kehidupan Sophia dan Nick asalkan mereka mengikuti rencananya di mana mereka harus mengambil perhiasan yang dulu dianggap dicuri padahal sebenarnya telah Sterling sembunyikan. Kehilangan perhiasan itu membuat Sterling untung 2 kali lipat karena telah mengklaim asuransi dan akan menjual semua perhiasan tersebut. Demi menjebak Sterling, Sophia dan Nick akan menyimpan semua perhiasan tersebut dan jika udah, mereka akan segera menghubungi Sterling memberitahu bahwa terjadi pencurian. I don't understand. Let's take a walk, Mr. Sterling. Sementara itu Sophia mencoba melarikan diri dari kejaran para penjaga, tapi tiba-tiba Sophia berhasil ditahan oleh penjaga. Lalu Sophia memberitahu bahwa teman penjaga yang gak lain dan gak bukan yaitu Bawol selama ini telah ditersangkakan oleh Sterling. Mendengar itu si penjaga langsung terdiam hingga akhirnya dia pun membiarkan Sophia untuk kabur. Kejadian tersebut membuat para wartawan mengerubungi tempat Sterling, apalagi Sterling malah ditangkap polisi. Sophia segera mencoba mendekat karena berhasil membalaskan dendam pada Sterling. Sophia menyaksikan orang yang selama ini telah membuat ibunya sengsara, akhirnya berhasil dijebloskan ke dalam penjara. Mamam tah Sterling. Stolen items in Maxwell Sterling's private safe. Pada keesokan hari, Sophia dan sang ibu melihat berita penangkapan Sterling. Kini Nick juga bisa memenuhi janjinya dengan membelikan rumah untuk keluarga kecilnya. It's symbolic. Di malam hari Nick menemui Sophia mengucapkan terima kasih karena telah bekerja sama dengan baik. Mereka merasa sangat bahagia akhirnya bisa mencukupi kebutuhan masing-masing. Tapi tiba-tiba mereka terbawa suasana dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itulah dia Bradku. Jangan lupa tonton full filmnya ya, biar lebih seru. Oke lah, karena saya belum ngopi, maka langsung aja ya. Oke lah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.